Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahriya Nurmalinda. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang materi hakikat kepemilikan, keadilan, dan keseimbangan dalam ekonomi Islam. Lalu hakikat perintah, zakat, infak, dan sedekah, juga dasar hukum manfaat perintah zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama yaitu hakikat kepemilikan, keadilan, dan keseimbangan dalam ekonomi Islam. Hakikat kepemilikan. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Pada hakikatnya, kepemilikan harta sudah dititik tolakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertujuan akhir kepada Allah dan tidak lepas dari syariat Allah. Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, impor, ekspor tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk Tuhan. Kepemilikan harta yang ada pada kita bukanlah secara mutlak, sehingga kita tidak berhak untuk menggunakan harta kita sesuka hati. Sebagaimana diambil dari Quran Surat Al-Mulk ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Yang artinya dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu hakikat keadilan. Hakikat keadilan penting dalam ekonomi Islam. Segala sesuatu berkaitan dengan ekonomi dapat memberi kemaslahatan, kesejahteraan lahir dan batin dalam kehidupan manusia karena sikap adil diharuskan dalam ajaran Islam di kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk menegakkan ekonomi sosial masyarakat. Ada dalam Quran Surat Fussilat ayat 10 yang berbunyi وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. Artinya, dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kukuh di atasnya, dan kemudian dia berkahi dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukan. Selanjutnya ada hakikat keseimbangan. Keseimbangan secara vertikal atau hubungan kepada sang pencipta maupun secara horizontal hubungan antara sesama manusia. Keseimbangan dalam struktur ekonomi Islam akan membuat kehidupan manusia lebih tertata, terkendali, terjaga dan lestari yang pada akhirnya manusia akan meraih kesejahteraan dan kebahagiaan yang hakiki. Kekayaan alam dari sang pencipta harus dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat. Ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 9. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawah wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya yaitu hakikat perintah zakat, infak, dan sedekah. Hakikat perintah zakat ialah pengelolaan mengenai takaran harta tertentu yang didapat dari orang yang wajib membayarnya. Itu disebut dengan zakat, yang dinamakan sebagai muzaki, yang selanjutnya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik. Kewajiban atau perintah dalam melaksanakan zakat dilandasi oleh dasar hukum yang salah satunya diambil dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 110, yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya ada hakikat perintah infak. Kata infak berarti pemberian harta untuk suatu kebaikan. Secara khusus, infak dihubungkan dengan upaya realisasi perintah Allah. Salah satu ayat yang memerintahkan untuk berinfak
ialah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul habitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincing mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dari ayat tersebut diketahui bahwasannya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi atau kebendaan saja, itu merupakan selanjutnya hakikat perintah sedekah, kejujuran akan imannya kepada Allah. Hanya saja sedekah mempunyai arti yang lebih luas, tidak hanya materi saja objek yang bisa disedekahkan, tapi sedekah juga bisa bersifat non materi. Dalam bersedekah, seseorang dilarang menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti penerima, karena sedekah itu harus diniati dengan ikhlas karena Allah. Ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264 dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wa azzakalladzi yunfiqu malah ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Yang artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menghifalkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dari hari akhir. Perumpamaannya seperti batu yang licin, di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka ditinggallah batu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Dan yang terakhir yaitu dasar hukum manfaat, perintah zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama yaitu dasar hukum manfaat, perintah zakat. Dasar hukum perintah zakat adalah fardu kifayah atau biasa kita sebut wajib ya teman-teman. Manfaat yang kita dapat setelah melakukan zakat yaitu menolong, membantu dan membina kaum duafa dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, menghindarkan kaum duafa dari prasangka iri hati, dengki dan benci dari orang-orang yang berkecukupan atau mewah yang ada di sekitarnya. Lalu dapat menyamaratakan umat dengan muncul adanya rasa tanggung jawab dalam membantu saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan. Dan terakhir, dapat membersihkan diri dari dosa dengan berakhlak mulia seperti sifat murah hati, kemanusiaan, serta menghilangkan sifat kikir dan serakah. Yang kedua yaitu dasar hukum manfaat perintah infak. Dasar hukum perintah infak adalah sunnah. Jadi jika tidak dikerjakan ya tidak terdapat dosa. Jika dikerjakan dapat pahala. Manfaat yang kita dapatkan setelah menyalurkan infak yaitu pembersihan diri, bentuk realisasi kepedulian sosial, bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah, dan sebagainya. Dan terakhir yang ketiga yaitu dasar hukum manfaat perintah sedekah. Dasar hukum perintah sedekah adalah sunnah, sama seperti infak. Manfaat sedekah bukan hanya dapat meringankan beban bagi yang menerimanya, melainkan juga bermanfaat bagi kelangsungan hidup yang memberinya. Allah sangat memuliakan orang-orang yang bersedekah, bahkan menjanjikan dan menyediakan balasan-balasan yang sangat besar. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.